Ya, bersama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 mengenai pesawat udara tanpa awak di Indonesia menjadi satu hal yang juga kita akan bahas dan kita akan lihat seperti apa peraturannya. Ya, itu tadi terkait peraturan menteri untuk drone seperti itu ya, atau pesawat tanpa awak. Nah, ini sebelum kita ke grafis tadi mengenai aturan-aturan itu tadi, Cap. Mungkin yang ingin ditanyakan juga, ini yang kita tahu adalah yang diterbangkan, yang mengganggu penerbangan kemarin adalah balon udara untuk memantau iklim. Tapi kalau untuk Jakarta atau Indonesia sendiri, ada tidak jenis balon udara lain yang diterbangkan oleh perusahaan tertentu atau instansi tertentu yang akan mengganggu penerbangan? Biasanya yang seperti kita lihat tadi, di sebelum di bumper acara ini ya, itu kan ada yang namanya hot air balloon. Itu hanya dipakai untuk transportasi manusia ataupun untuk leisure, untuk wisata di daerah-daerah dingin. Di Indonesia udaranya panas begini, tidak masuk akal pakai hot air balloon karena nggak akan bisa naik dia, susah gitu. Jadi hot air balloon di Indonesia sangat kecil beradaannya. Yang bisa dipakai di Indonesia itu seperti Zeppelin, yang dari dari isinya helium juga yang bentuknya lonjong seperti itu ya, Cap? Helium. Biasanya kalau di pertandingan-pertandingan olahraga di Amerika sana ada yang muter di atas. Itu bisa dikendalikan oleh manusia, ada orangnya di situ, ataupun pakai remote control. Itu termasuk balon udara juga. Ada juga yang dipasang, dipakai tali, yang ada di mal-mal itu, pakai helium juga, diikat gitu. Pada ketinggian tertentu dia harus pakai lampu. Jadi bisa membahayakan juga untuk balon-balon jenis tadi? Balon-balon jenis tadi kalau ketinggiannya katakanlah terlalu tinggi, bisa membahayakan helikopter yang terbang malam katakanlah. Setidaknya pesawat yang mungkin terbang agak rendah seperti itu ya? Harus pakai lampu. Harus di bawah ketinggian tertentu dia boleh. Di mall gitu tidak boleh lebih dari sekian. Jadi sejauh ini yang perlu diwaspadai oleh para penerbang ya sejauh ini masih balon udara cuaca. Untuk balon cuaca itu tadi. Kita ke drone, Cap. Sebetulnya seberapa membahayakankah drone terhadap keselamatan penerbangan? Drone tidak bisa dideteksi oleh pilot, hanya secara visual saja. Drone itu kan katakanlah terbuat dari benda keras. Ada metalnya, ada plastik keras. Kalau nabrak sayap, masuk ke mesin, itu membahayakan. Masuk ke mesin sebelum mendarat, mesinnya bisa terbakar. Nabrak ke sayap, sayapnya bisa katakanlah robek, ataupun saya tidak katakan bengkok, tapi menjadi penyok. Itu membahayakan aerodinamis yang tentunya belakangan akan menimbulkan bahaya secara dari penerbangan itu sendiri. Jadi drone itu ada aturan-aturan main yang harus betul-betul diikuti. Jadi nggak boleh sekedar menerbangkan drone aja gitu. Harus ada izinnya. Ini kan kalau yang tadi kita lihat maksimal mungkin 500 meter ketika terbangnya. Berarti memang tidak akan terdeteksi juga oleh mungkin ATC atau fasilitas radar yang bisa diinformasikan kepada penerbang di dalam pesawat. Untuk daerah-daerah tertentu, misalnya approach area,
untuk Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, itu daerah yang tidak boleh ada drone di situ. Oke. Dilarang keras. Dilarang diharamkan di situ seperti itu ya, Cap ya? Karena di approach area itu pesawat mulai merendah untuk mendarat. Jadi diharamkan di situ. Oke. Di daerah-daerah lain sampai pada ketinggian tertentu nggak perlu pakai izin. Tapi di atas ketinggian tadi 500 kaki tadi itu harus pakai izin. Gitu. Oke, baik. Jadi drone menjadi berbahaya manakala diterbangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun sejauh ini belum ada kasus terkait dengan gangguan drone terhadap keselamatan penerbangan ya, namun Di Indonesia. Di Indonesia. Iya, di luar negeri sering. Ya ada yang ketabrak pesawatnya. Sampai di film nabrak sayap British Airways kena das. Ya, tapi dari sisi law enforcement-nya sendiri di Indonesia seperti apa sih, Cap? Artinya apakah memang betul-betul ketika memang ada pemilik drone menerbangkan drone-nya gitu ya tanpa izin, kemudian dikenakan denda aturan ketinggian atau seperti apa? Ya karena kembali lagi yang menindak ini siapa nih? Kepolisian atau perhubungan? Ya mengawasinya juga yang siapa? mengawasinya gitu. siapa? Gitu. Membuat peraturan tentunya gampang ya. Tapi untuk mengimplementasikan aturan itu siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada drone terbang begitu di daerah-daerah yang seharusnya tidak, katakanlah di Istana Negara, termasuk daerah yang dilarang sana. Gitu. Siapa yang harus menindak? Kepolisian kah? Atau perhubungan? Perhubungan yang mana nih? Gitu. Jadi harus jelas gitu. Oke. Harus jelas. Kalau enggak nanti dari pihak kepolisian ini bukan urusan saya nih, urusannya perhubungan gitu. Perhubungan ini penindakan adalah kepolisian. Sementara benda asing itu sudah melayang saja di udara seperti dan sudah mendarat lagi dan sudah pergi orangnya. Ya, lebih parah mana antara drone dan juga balon udara ataupun benda asing lainnya seperti burung misalnya? Semuanya berpotensi membahayakan pesawat. Burung, makanya di airport tertentu ada yang istilahnya ngusir-ngusir burung supaya tidak ada burung yang berkeliaran di landasan. Kalau dia tersedot ke mesin, burung itu bisa 400 gram, bisa 1 kilo. Kalau cuma satu saja kemungkinan masih tidak apa-apa. Tapi kalau sekelompok burung, ada teman-temannya yang kena ini komandan regunya, anak buahnya kena masuk semua, bikin repot. Ya, itu berbahaya. Nah, sejauh ini apakah ada area tertentu, area atau wilayah udara tertentu yang memang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh para penerbang atau pilot untuk harus lebih waspada untuk dilewati atau seperti apa? Ya, untuk airport tertentu di Indonesia, airport itu selalu menjadi tempat favorit burung. Mungkin karena hangat ya mungkin ya. Di sekitar landasan, mungkin ada rumput-rumput di sekitar landasan, dia mencari makan di situ. Di luar negeri, di daerah-daerah tertentu, itu sampai mengganggu justru. Ada daerah migrasi burung, dia selalu melewati daerah situ. Itu sangat membahayakan. Jadi mereka sampai mengeluarkan biaya khusus untuk memelihara burung, untuk mengusir burung gitu. Dia memelihara katakanlah beberapa ekor burung elang yang sengaja dipakai untuk mengejar burung-burung itu supaya nggak ada di airport. Gitu. Kadang-kadang ditembak pakai suara begitu. Tapi kalau di Indonesia masih nggak begitu untuk gangguan burung itu tidak terlalu itu. Karena apa? Indonesia kan sangat subur ya, di mana-mana hijau gitu. Jadi burung-burungnya juga burung-burungnya tidak hanya hobinya berkonsentrasi di bandara seperti itu ya, Cap. Kecuali burung yang lagi liburan. Terkait dengan drone tadi, mungkin yang diperlukan adalah penegakan hukumnya, walaupun aturannya sudah ada gitu ya. Penegakan hukumnya sudah ada, aturannya sudah ada. Ya, eksekutornya siapa ini? Ya, dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga harus tahu yang seperti apa ini. Jadi dia nggak sekedar ini ada aturan, tolong dilaksanakan kan? Dia harus belajar juga mengenai bagaimana apakah mengendalikan drone dengan counter pakai jammer, di jam sinyalnya sehingga drone-nya bisa
jatuh ke bawah. Oke, Oke. baik. Tapi untuk drone ini sendiri ada tidak notifikasi yang masuk ke dalam Notam, Cap, sejauh ini? Karena drone sekarang juga Tidak. sudah sangat marak Tidak seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Karena, Itu yang cukup membahayakan ya ya sebetulnya. karena dia mau menaikkan drone itu suka-suka dia gitu, Oke. istilahnya. Jika Mohon memang izin itu dimiliki, nanti izin ini pada jam sekian di hari apa gitu ya, itu kemudian akan disampaikan ke ATC kah atau seperti apa? Ya, mungkin teknisnya dia tahu bahwa tidak boleh menerbangkan di atas ini, di daerah sini. Kalau dia mau melakukan itu, dia minta izin melalui telepon, melalui fax, melalui email ataupun apa. Ya. Nanti Air Traffic Control tahu. Dia akan memberitahukan pilot-pilot yang katakanlah melintas. bukan di approach area, katakanlah di luar itu, cuman yang menjadi lalu lintas udara, katakanlah helikopter, pesawat kecil, dia akan mengeluarkan notam juga, akan mengeluarkan notam. Jadi artinya ada langkah proaktif dari si pilot drone-nya sendiri ataupun pemilik drone-nya sendiri untuk bisa melaporkan bahwa di daerah tersebut dia akan menerbangkan drone-nya. Oke, kita ke satu hal yang kemudian juga ini belakangan sepertinya sih cukup tren juga terkait dengan laser jarak jauh gitu ya, yang sering digunakan gitu. Iya. Nah, itu seberapa mengganggu, Cap? Ke laser itu concentrated light ya, light amplification using simulated energy radiation, laser. Jadi dia konsentrasi tinggi, intensitas tinggi dari cahaya. Kalau disenterkan ke pesawat, kalau pesawatnya mau mendarat, pilotnya sempat Terganggu terkena, penglihatan. itu akan ada suatu istilahnya temporary blindness, kebutaan sementara. Jadi kalau orang kena sinar begitu, nggak bisa lihat dia, agak ketutupan hitam-hitam gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Pesawat mau mendarat atau pesawat tinggal landas itu dibutuhkan pilot melihat keluar. Selain dia melihat ke dalam, dia juga harus melihat landasannya. Gitu. Kalau sampai ada yang bermain-main laser di sekitar bandara, begitu, itu bisa menimbulkan temporary blindness dari pilotnya. Itu yang membahayakan. Kalau membahayakan instrumentasi enggak. Oke, berarti hanya seringkali kepilotnya saja. itu terjadi saat akan sesaat setelah landing atau sebelum landing atau sebelum waktu mau take off ya. Tapi kalau mau take off kan mereka nggak bisa memprediksi. Tapi kalau landing, orang bisa melihat selalu lewat mana saja pesawat ini. Dia tungguin gitu, orang-orang yang iseng gitu. Ditungguin daerah sini, dia main-main laser itu. Sebenarnya untuk laser yang jarak jauh, untuk memiliki itu harus pakai izin. Ada juga izinnya. Ada izinnya, nggak sekedar dijual di pinggir jalan begitu. Baik, oke. Kecuali laser pointer untuk kantor ya. Itu lain tidak lagi, perlu. nggak perlu. Oke, Cap, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan saja, tetap di Landstalk.